Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman jalur fotokopi, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman semua sehat selalu, tidak kurang suatu apapun, dan dilimpahkan banyak rezeki. Amin ya rabbal alamin. Nah sebelumnya saya mohon maaf karena udah lama saya tidak membuat tutorial seputaran fotokopi ya. Nah jadi kebetulan malam ini saya dapat job fotokopi, yaitu banyak sekali ya. Jadi fotokopi dari sekolah ini banyak sekali. Ini ada 14 lembar dijadikan 115 rangkap. Jadi itu sangat banyak sekali ya. Jadi di sini ada beberapa cara untuk mempercepat ya, proses fotokopinya. Nah, di sini ada dua cara, yaitu yang pertama dengan cara express copy. Yang kedua yaitu menu finishing. Jadi dua cara ini ada perbedaannya. Kalau untuk express copy dia tidak bisa ditinjau. Jadi hasil fotokopi itu begitu kita fotokopi dia langsung keluar semua. Contohnya ini 14 lembar kita jadikan 115 rangkap. Jadi kalau kita pakai express copy, begitu kita fotokopi dia langsung keluar terus kali 115 rangkap. Tapi kalau dari finishing, dari menu finishing ya, itu bisa kita tinjau. Jadi dia akan keluar dulu satu rangkap. Nah, nanti kita lihat dulu apakah hasilnya bagus. Nah, nanti setelah hasilnya bagus baru kita print lagi, baru selebihnya akan keluar terus. Nah, kenapa saya memilih menggunakan menu finishing? Karena apa? Karena ini punya sekolahan ya, jadi takutnya nanti kalau kita pakai express copy kan dia keluar semua tuh, tahu-tahu rupanya kita lihat hasilnya jelek, otomatis harus kita stop. Dan waktu kita stop pun dia tidak langsung stop, pastinya ada kertas yang berlebih dan itu pastinya mubazir. Nah oke, seperti apa caranya? Jangan kemana-mana, tentunya tetap di jalur fotokopi. Saklep ya, ada gas. Nah oke, jadi langsung saja ya. Ini mesin fotokopi saya ini yaitu Canon IR 5065, tapi sudah di upgrade 6075. Jadi sudah bisa sama dengan 6075 ya. Nah oke, jadi kita langsung lihat ke monitornya ya. Jadi seperti ini teman-teman. Seperti yang saya katakan tadi, kalau menggunakan express copy dia tidak bisa ditinjau. Jadi umpamanya kita menggunakan kertas legal ya, dan kita bikin pengaturannya dia tersusun. Seandainya kita pilih menjadi 5 rangkap, maka dia langsung 5, jadi 5 rangkap. Jadi tidak bisa keluar satu dulu. Nah, karena itu saya lebih memilih menggunakan ini menu finishing. Nah di sini caranya begini teman-teman. Oke, saya ulangi ya. Tekan finishing, baru ini kita okekan saja karena ini hitungannya dia sudah tersusun ya, A, B, C. Nah, jadi kita okekan saja. Nah kemudian kita memilih kertas. Jadi kertas yang akan difotokopi ini kita lihat, ini adalah kertas F4 ya, maka kita pilih yang legal ya teman-teman. Nah baru kita down. Jadi udah terpilih kertasnya. Kemudian kita pilih teks saja, karena saya tadi sudah mencoba, walaupun ini ada gambarnya, tapi karena di sini tulisannya itu kecil-kecil teman-teman, kecil-kecil karena ini editan dari komputer ya. Jadi tidak bisa saya menggunakan teks foto. Kalau menggunakan teks foto dia memang fotonya jelas, tapi hasil dari huruf-hurufnya ini terlalu kecil. Hurufnya ini terlalu kecil. Nah jadi saya lebih memilih menggunakan teks saja, dan hasilnya gambarnya juga tidak kabur ya.
Nah, jadi ini udah kita pilih teks. Kemudian ini mau kita jadikan berapa rangkap? Umpamanya ini kita jadikan 2 rangkap. Oke, kita tekan 2. Nah, 2. Nah, saat kita tekan 2, dia akan muncul tulisan sampel set. Nah, jadi seandainya kita harus untuk meninjau dulu, kita harus tekan sampel set. Nah, setelah muncul seperti ini, Alpex, yaitu pack 1, nah, maka kita oke kan. Jadi nanti kalau muncul, dia jadi 1 rangkap dulu. Nah, saya ulangi ya untuk memilih set ini. Nah, ini kita hapus dulu. Nah, dia hilang kan? Jadi kita pilih 2 rangkap. Nah, setelah itu muncul tulisan sampel set. Nah, maka harus kita tekan dan muncul tampilan seperti ini. Kita okekan saja. Nah, untuk cara memfotokopinya itu terserah dari kaca atau dari atas ya. Untuk mempercepat kita dari atas karena dia langsung ditarik ya kan. Nah, tapi kalau untuk dari sini kita harus satu-satu. Nah, maka kita pilih dari atas. Oke, akan kita praktekkan langsung ya teman-teman. Nah, oke, kita dari atas. Nanti dia karena ini kita bikin 2 rangkap, dia akan keluar 1 rangkap dulu, baru bisa kita lihat apakah hasilnya bagus. Setelah itu baru kita start print lagi, baru muncul semua. Nah, ini bisa kita lihat teman-teman. Di sini hanya menjadi 1 rangkap. Karena apa? Karena menggunakan finishing. Nah, di sini di monitor muncul lagi tulisan start print ya nih teman-teman, start print. Nah, jadi sebelum kita start print, maka hasil fotokopi ini kita lihat dulu. Nah, jadi seperti itulah menu dari finishing. Jadi bisa kita lihat dulu apakah hasil fotokopinya bagus atau tidak. Seperti ini sangat jelas sekali ya teman-teman. Ini. Nah, jadi kalau sudah yakin ini bagus, baru kita akan tekan print lagi. Nah, kita akan tekan start print lagi. Maka dia akan keluar lagi 1 rangkap. Nah, ini keluar lagi 1 rangkap. Nah, oke, bisa kita lihat lagi. Nah, oke, ini sangat bagus sekali teman-teman. Jadi karena tadi sudah kita cek dulu hasilnya bagus, makanya kita start print lagi. Nah, jadi seperti itu. Oke, akan saya ulangi. Ini akan kita reset dulu ya. Caranya. Nah, sekarang ini akan kita jadikan 3 rangkap ya teman-teman. Nah, jadi yang pertama kita tekan menu finishing ya. Nah, setelah muncul seperti ini, kita tekan OK. Kemudian kita memilih kertas.
F4 atau legal, kita down. Kemudian kita jadikan 3 rangkap. Nah, setelah muncul simple set baru kita tekan OK. Kita tekan simple set. Nah, baru kita tekan OK. Kemudian baru kita masukkan dari atas biar lebih cepat mengkopinya. Sebetulnya untuk dari atas atau dari bawah itu sama saja. Semuanya bisa kita gunakan. Yang berbeda hanya settingan di sini. Jadi walaupun kita menggunakan finishing, biar mempercepat kita dari atas. Nah, oke. Nah, oke ya, kita ulangi. Nah, oke, kita sama-sama lihat 14 lembar ya teman-teman. Dan tadi kita jadikan 3. Kita jadikan 3. Nah, setelah dia muncul satu sampelnya, dia akan berhenti dulu. Baru kita cek dulu hasilnya. Begitu teman-teman. Nah, seperti ini. Kita cek dulu hasilnya. Nah, sudah yakin bagus. Tidak ada yang kabur, gambarnya bagus. Baru kita tekan start print lagi. Nah, maka dia akan keluar lagi. Nah, oke. Jadi keluar 3 rangkap lagi. Keluar 2 rangkap lagi maksud saya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman. Untuk teman-teman yang punya usaha fotokopi, apabila ada fotokopian yang banyak, jadi seandainya ragu kan hasilnya bagus enggak, ya sebetulnya bisa kalau kita ngetes dulu dengan cara biasa, yaitu dengan cara dari atas, dari kaca ya, atau kita bikin satu dulu terus kita lihat bagus, bisa saja. Tapi setelah itu kita harus mengulang. Nah, jadi caranya kita gunakan menu yang ada di mesin fotokopi kita, yaitu menu finishing tadi. Nah, oke, sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman ya, khususnya buat yang punya usaha fotokopi ya. Dan yang belum gabung silakan subscribe, dan yang sudah gabung like-nya silakan komentar, bertanya-tanya seputaran mesin fotokopi. Dan seandainya ada kesalahan di video ini, saya mohon maaf. Oke, salam fotokopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.